Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamba Allah muslimin muqimis salah, jamaah salat subuh Masjid Jami' yang mulia, selalu kita memuji Allah Azza wa Jalla, menghantarkan kita waktu demi waktu, masa demi masa, tahun demi tahun, hingga kita sangat berharap Allah memberikan kita kesempatan beberapa hari lagi menjelang dari bulan suci Ramadan. Semoga kita diperkenankan, diberi waktu dan dibuka ruang. Semoga Ramadan itu bersua, berjumpa, menyatu dengan kita di dalam format ibadah, baik itu ibadah-ibadah fardu yang mesti wajib kita lakukan, maupun ibadah-ibadah sunat yang kita harus memotivasikan diri kita merasa gembira dan terpanggil untuk kita lakukan. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menggembirakan kita dalam banyak sekali informasi-informasi yang sangat masif dan semarak tentang bagaimana keutamaan, fadilah, kelebihan spesiali yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Semoga kita akan menjadikan bulan Ramadan bulan untuk kita meningkatkan ibadah kita secara kuantitatif dengan jumlah yang lebih banyak, maupun secara kualitatif dengan mutu yang lebih baik. Bahkan jika hari ini sering kita mendengar istilah premium, maka kita akan jadikan Ramadan bulan ibadah secara premium, artinya bulan ibadah secara kualitas, high quality, kualitas yang sangat tinggi. Tunggu-tunggu guru-guru kami, jamaah sekalian yang mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita beribadah ini secara periodik, secara berjangka. Sesuatu yang kita rasakan sangat indah ketika ibadah salat kita lakukan berjangka. Setiap sehari semalam berputar selama 5 kali. Kenapa mesti 5 kali padahal banyak? 5 kali itu banyak, karena sekali kita lakukan pun tidak menghabiskan waktu yang sangat banyak. Ibadah yang disuruh banyak karena tidak menghabiskan waktu banyak. Salat diperkirakan sekitaran 10 menit satu prosesi salat, maka tidak banyak habis waktu. Jadi sepatutnya kita berulang sampai 5 kali. Kemudian untuk ibadah puasa berputar secara periodik, itu setahun sekali. Kenapa setahun sekali? Kalau tadi sehari 5 kali, ini malah setahun sekali, karena waktu yang kita lakukan lumayan banyak. Ibadah yang tidak diperintahkan banyak karena menghabiskan waktu yang banyak. Kalau salat ibadah yang tidak menghabiskan waktu banyak, maka diperintahkan banyak. Situn juga taulang, situn juga, karena saat kita melakukan pengisian pulsa ibadah itu lama. Trik bakacas dengan trik hard tibulin katulok cok do ibadah. Selama Ramadan kita sedang tulok cok dengan ibadah. Baik kepukat syoi lah yang sebelum penuh luna ibadah, luna tulok cok ibadah, le tamang pulsa ibadah, tamang. Jadi tak dapat pakai trik kabeh ditun gede. No kabeh pulsa no pada rotoknya pulsa ibadah awal kabeh kata cas long. Maka karena lama diisi, lama bertahan, sehingga diulang pada waktu yang relatif lama. Kalau ibadah haji malah setahun tidak diulang lagi secara wajib.
seumur hidup hanya sekali. Yang lelang pulsa anda bakal. Sampai kita harus ke Makkah, harus ke Masjidil Haram, harus berkumpul di Arafah. Berarti itu mesti bertahan untuk seumur hidup sekali, maka tidak diperintahkan mengulangi lagi. Maka ibadah ini adalah keseimbangan yang Allah perintahkan kepada kita. Ketika kita lakukan ibadah itu banyak, maka tidak diperintah banyak-banyak. Ibadah haji ibadah yang paling banyak, maka tidak usah banyak-banyak, seumur hidup sekali. Ibadah puasa adalah ibadah yang agak banyak, maka tidak boleh sebulan sekali diulang-ulang, tapi setahun sekali. Semua itu adalah keseimbangan. Ibu-ibu sering ya kuda belanja, lagi beliau sayur tabuh ikat, yang tinggal kerja jalan habis. Tapi ni aku beliau ni lepas orang kolkak, minggu baru jalan. Jadi ibadah banyak kita belanja, banyak bertahan. Jadi Ramadan adalah bulan kita melakukan shopping ibadah. Jak bak mall ibadah. Yang Ramadan kan mall ibadah. Jak bak mall ibadah. Ya beliau tilawah, ya beliau iktikaf, ya beliau tarawih. Semua kita shopping dan kita borong ibadah-ibadah itu selagi mumpung Allah sediakan dengan berbagai door prize, dengan berbagai hadiah-hadiah berlipat ganda dalam sistem penjualan, marketing untuk menarik peminat. Kadang-kadang disediakan bonus-bonus seperti kita membeli sunset, kafe, kopi. Di situ ditulis beli 1 dapat 2, beli 2 dapat 3. 2 sunset tablo ikiral heboh sunset. Di penghujung tahun banyak marketing besar dalam jumlah makro itu memberikan bonus yang paling banyak kepada pengunjung, kepada pelanggan, kepada pembeli, sampai-sampai di deretan baju-baju yang dijual itu ditulis, ada yang ditulis diskon 50%, walaupun awal PE ju harga diskon 50%. Maka menarik ulang agak bangai kecil, diskonnya padu 50%. Padu mengkau riba, dulu raw, PE awal ini sistem penjualan, marketing. Tapi menarik bagi orang lain. Dan di situ kita temukan beli 2 dapat 3. Tablo baju kaos dapat 3. Sehingga kalau kita beli 1, kita bayar, ditanya kasir, enggak ambil 2 pak, dapat 3. Kamu narik long, cok lo ya. Oh kalau 2 dapat 3, ya kalau 2 dapat 3, menarik pembeli. Ramadan bukan beli 1 dapat 2. Ramadan bukan beli 2 dapat 3. Tapi Ramadan beli 1 dapat tak terhingga. Beli 2 apalagi, beli 3 dapat lagi. Jadi Ramadan bukan 3 in 1. Tapi Ramadan tak terbatas, uncountable in 1. Hanya terbatas dalam satu ibadah. Kalau di luar Ramadan membaca Al-Quran 1 huruf dikali 10, maka dalam Ramadan 1 dikali tak terhingga, tak terhitung. Berarti Ramadan adalah big mall, super mall. Ramadan adalah tempat kita berbelanja ibadah, di mana bukan beli 2 dapat 3, tapi beli 1 pun dapat tak terhingga. Luar biasa. Inilah gap year pahala. Inilah masa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemurahan pahala. Tapi dalam Ramadan kadang-kadang orientasi kita bukan ingin mendapatkan pahala yang begitu murah, malah justru ingin mendapatkan barang murah. Sehingga dalam Ramadan banyak menggelar pasar murah, sementara Allah menyediakan ibadah murah. Artinya sedikit kita kerjakan, banyak benefit, banyak kompensasi yang kita dapatkan.
sedikit ibadah, banyak pahala yang kita dapatkan, seolah-olah Ramadan adalah bulan getyar pahala murah, bukan barang murah, bukan sembako murah, tapi ibadahnya yang murah. Maksud murah adalah sedikit kita lakukan, banyak dapat keuntungan. Semoga Ramadan yang akan kita sambut dengan marhaban ya Ramadan, kita bisa memanfaatkan Ramadan secara premium, secara optimal, secara maksimal, dan Ramadan secara berkualitatif. Hamba Allah yang berbahagia, dalam Ramadan terdapat semua bumbu-bumbu, bukan bumbu kanji, bukan bumbu masakan, tapi bumbu-bumbu ibadah. Tagun kanji boleh bumbu mangat, ada bawang gorengnya, ada udangnya, ada murungnya, daun kelor dan sebagainya. Semakin banyak bumbu, semakin banyak cita rasa kanji. Kuah delica, banyak bumbu enak. Kuah bulangong, banyak bumbu enak. Semakin bagus racikan bumbu, semakin sedap rasa makanan yang dimasak. Maka Ramadan supaya baik tabu ya, boleh bumbu. Untuk napantun. Jadi Ramadan supaya indah dan minim, boleh bumbu. Kenapa Ramadan enak sekali kita beramal? Banyak bumbu, bumbu kagubuhunan. Buh yang naik, tabuh puasa dik kata tagiun ya. Kita selipkan banyak bumbu-bumbunya. Tabuh tarawih kena, kamari bumbu, tabuh tilawah lecut, entah mah minum lom, tabuh iktikaf lecut, tabuh sedekah lecut kenan, tabuh jamaah, tabuh pengajian. Bena bumbu ibadah, masukkan dan satukan dalam satu racikan, maka menghasilkan Ramadan premium yang kita maksudkan tadi. Ramadan mesti banyak aksesoris supaya Ramadan itu indah. Jadi guna aksesoris. Aksesoris adalah ibadah-ibadah sunat. Selain daripada wajib, semuanya aksesoris. Jadi tidak hambar, tidak tabu begitu saja ketika tidak ada aksesoris. Rumah kita indah justru bukan karena dinding, tapi ada hiasan dinding. Maka hiasan dinding adalah aksesoris. Pada badan kita, pada penampilan kita, pada raut tubuh kita, apalagi ibu-ibu, indah bukan karena hanya pakaian, tapi banyaknya aksesoris. Kita orang laki nancin matinu, dadung kadune lima nu boleh bunga indah, yang penting aksesoris. Maka Ramadan jangan biarkan tanpa aksesoris. Sampai anak sepuna Ramadan, ubur belum puasa. Belum puasa yang lain kita kira ya pokoknya belum puasa anak aksesoris yang berarti lagi rumah aku wahna bintih polos kurusih bintih stadion. Jadi guna ini ada aksesoris, ada jam, ada pulma, ada macam-macam. Di rumah kita penuh dengan aksesoris. Jendela pakai gorden, dinding pakai jam dinding, hiasan dinding, foto-foto tempel di dinding. Kenapa ditempel di sana? Supaya rumah kita tangible, artinya berpenampilan menarik karena diselipkan dengan aksesoris. Maka mari kita mengamalkan bulan suci Ramadan. Pertama, penuh dengan racikan bumbu ibadah. Yang kedua, kita selipkan aksesoris sehingga melahirkan warna yang sangat menarik, warna yang sangat masif. Terlihat bulan Ramadan adalah bulan peningkatan amal, meningkatkan interaksi hubungan kita hablum minallah, dan juga memperlebar interaksi sesama manusia hablum minannas. Dan di situ menyatulah dua ibadah, yaitu ibadah lahir dan ibadah batin sekalian dilakukan di dalam waktu yang sama.
Di siang hari kita memperbanyak ibadah batin, puasa. Di malam hari memperbanyak ibadah lahir, tarawih. Jadi ada lahir, ada batin. Karena manusia punya dua kesalahan. Kesalahan lahir, kesalahan batin. Maka untuk mengimbangi kesalahan sebagai alat penghapus dari dua kesalahan itu, ibadah lahir mengoptimalkan pembersihan dosa lahir, ibadah batin untuk menghapuskan dosa-dosa batin. Pada akhirnya di ujung Ramadan kita senantiasa merasakan kemaafan dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bersih jiwa dan raga. Jiwa adalah batin, raga adalah zahir, sehingga kemaafan sesama manusia pun selalu berimbang, mohon maaf zahir batin, dan tidak ditemukan kalimat mohon maaf zahir saja. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan suci Ramadan beberapa hari lagi. Dan kapan kita Ramadan? Apakah hari Senin sebagaimana sudah diumumkan oleh versi Muhammadiyah ataukah hari Selasa? Maka kita menunggu ketentuan pengumuman dari pemerintah. Dan bagi yang melakukan hari Senin, dihormati dan kita hormati. Dan bagi yang menunggu pengumuman pemerintah, itulah secara formalitas di dalam kehidupan kita di negara Republik Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.